Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, karena pernah jadi tempat belajar Presiden pertama RI Soekarno, SMP Negeri 2 Kota Mojokerto yang berarsitektur Belanda menjadi salah satu tempat favorit untuk menyekolahkan anak saat pendaftaran peserta didik baru atau PPDB tahun 2023. Saat musim penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2023, SMP Negeri 2 Kota Mojokerto jadi salah satu tempat favorit orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Sekolah di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Purwo Tengah, Kota Mojokerto ini pernah jadi tempat belajar Presiden pertama RI Soekarno. Siswa-siswi memilih bersekolah di SMP negeri yang dikenal dengan sebutan Sekolah Bung Karno tersebut karena bernilai sejarah. Kalau sejarahnya gimana sih, Mama? Sepengetahuan adik? Sepengetahuan saya di sini masih kelihatan seperti bangunan-bangunan Belanda. Bangunannya ya masih bangunan lama ya? Lama. Lu pernah dengar nggak kalau di sini dulu juga dipakai sekolah oleh Presiden RI? Iya, sudah pernah dengar. Siapa nama Presiden RI pertama? Presiden Soekarno. Presiden Soekarno. Kepala SMP Negeri 2 Kota Mojokerto Mulip mengatakan calon peserta didik baru yang ingin mendaftar bisa melalui jalur zonasi atau prestasi serta perpindahan tugas orang tua maupun afirmasi. Dan memang kami ini SMP 2 ini kan sekolah yang dikenal sebagai Sekolah Bung Karno ya, yang dimana Soekarno kecil pernah belajar di sini ya. Namun di samping itu memang prestasi SMP 2 memang cukup banyak ya, kalau di level kota saja insya Allah kami masih yang terbaik lah. SMP Negeri 2 Kota Mojokerto dulunya bernama Europe Sela School atau ILS, merupakan sekolah dasar zaman Belanda yang dikhususkan bagi keturunan Eropa dan bangsawan pribumi. Pada tahun 1912 hingga 1916, Soekarno kecil mengenyam pendidikan di Europe Sela School yang kini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh pemerintah. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Ya, saudara, keracunan massal terjadi di pondok pesantren di Bondowoso. Tercatat sebanyak 112 santri dirawat di sejumlah rumah sakit maupun juga puskesmas. Sehingga Dinas Kesehatan setempat menetapkan status kejadian luar biasa. Gejala keracunan dialami ratusan santri Pondok Pesantren Al-Hasani, Kauman Bondowoso sejak Selasa siang. Para santri tiba-tiba mengeluh sakit perut, diare dan muntah-muntah. Beberapa santri bahkan sampai hampir pingsan karena kekurangan cairan. Situasi di pondok pesantren semakin panik menjelang sore karena korban terus bertambah. Dengan menggunakan mobil ambulan, para korban dilarikan ke sejumlah rumah sakit maupun puskesmas di Kabupaten Bondowoso. Hingga Selasa petang jumlah korban mencapai 112 orang dan sebagian besar adalah santri perempuan. Belum diketahui penyebab pasti mereka keracunan makanan apa. Tim medis masih menunggu hasil uji laboratorium. Santriwati sepertinya, tapi untuk lebih jelasnya nanti kita tunggu. Tapi lebih banyak ke santriwati. Ini sudah ada yang dipulangkan juga rawat jalan ya? Ya, rawat jalan. Jadi yang dehidrasi ringan, tidak ada keluhan yang mengkhawatirkan dipulangkan. Tapi yang sekiranya ada mengkhawatirkan dan dehidrasi sedang, dilakukan penambahan cairan lewat infus. Hingga Selasa malam 60 santri masih dirawat inap, sedangkan sisanya diizinkan pulang atau rawat jalan. Dinas Kesehatan Bondowoso langsung menetapkan status kejadian luar biasa, menyusul peristiwa keracunan massal tersebut. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso. Saudara, bus mini berpenumpang rombongan wisata keluarga asal Bojonegoro terguling dan menghantam pagar pembatas jalan di Magetan. Akibatnya 20 penumpang, sebagian anak-anak terluka dan dilarikan ke puskesmas. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Wisata Telaga Sarangan menuju Tawangmangu. Tepatnya di Kelurahan Sarangan, Kabupaten Magetan, Rabu siang.
Bus rombongan wisata keluarga asal Bojonegoro terguling dan menghantam pembatas jalan. Akibat kecelakaan 20 penumpang yang rata-rata anak-anak terluka. Warga, anggota polisi, TNI, serta tim medis membawa korban ke Puskesmas Pelausan. Kecelakaan ini terjadi ketika bus yang dikemudikan Muhammad Nur Lukman Hakim, 40 tahun, warga desa Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, melaju dari arah Tawangmangu menuju Sarangan. Saat di jalan menurun dan menikung tajam, sopir diduga hilang kendali hingga membuat bus terguling dan menabrak pembatas jalan. Saya terjepit. Gitu. Yang lainnya gimana? Saya nggak tahu, nggak bisa nafas tadi. Terus bisa keluar gimana tadi? Ditolong sama tadi ada orang-orang juga nolongin. Awalnya remblong atau pengemudinya kurang berhati-hati, kami saat ini menunggu dari pihak Dishub untuk melakukan cek kondisi rem terakhir. Jadi kita tidak bisa menganalisa sekarang, kita masih nunggu Dishub yang sekarang juga perjalanan ke sini. Nah, nanti setelah itu saya juga akan melakukan klarifikasi kepada pihak pengemudi yang insya Allah sadar, sekarang masih dalam perawatan medis. Guna menghindari kemacetan, bangkai bus dievakuasi. Kasus ini dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Magetan. Dirgo Siono melaporkan dari Magetan. Saudara, mayat pria dengan kondisi terluka ditemukan di selokan di Kabupaten Jombang. Berdasarkan rekaman CCTV, ternyata pria tersebut adalah korban tabrak lari. Rekaman CCTV menunjukkan pengendara sepeda ontel ditabrak oleh sebuah mobil saat mendahului mobil lainnya pada Selasa dini hari. Selanjutnya hanya nampak sepeda ontel tergeletak di tepi jalan raya Mojo Unggul, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Peristiwa tersebut baru diketahui pada Selasa siang saat seorang warga curiga ada sepeda angin tergeletak di tepi jalan raya tanpa pemiliknya. Kemudian saksi melaporkannya ke kepolisian. Selanjutnya polisi menyisir sekitar lokasi dan ternyata menemukan mayat pria di selokan. Diketahui korban bernama Supomo, warga desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Mayat korban kemudian dibawa ke RSUD Jombang. Kini polisi masih mencari identitas dan memburu pengemudi mobil yang kabur tersebut. Saat anggota melaksanakan patroli, menemukan ada sepeda panjang tergeletak di tepi jalan. Setelah dicek, ternyata di dalam got ditemukan orang tergeletak. Kondisinya sudah meninggal dunia. Selanjutnya kami cek di CCTV, ternyata mereka adalah korban tabrak lari. Lanjut, kami hubungi Piket Lantas untuk merapat ke lokasi. Kasus tabrak lari ini masih dalam penanganan Satlantas Polres Jombang. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, seekor hiu tutul raksasa mati terdampar di tepi pantai Cemoro Sewu, Kabupaten Lumajang. Belum diketahui pasti sebab hiu tutul tersebut terdampar, namun diduga karena terseret besarnya ombak. Seekor hiu tutul berukuran panjang lebih dari 5 meter dengan berat sekitar 1 ton mati terdampar di pantai Cemoro Sewu, Desa Selok Anyar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Bangkai ikan raksasa itu berada di tepi pantai sejak Senin sore. Belum diketahui pasti sebab hiu tutul tersebut terdampar, namun diduga akibat terseret ombak saat berada di perairan dangkal hingga terbawa ke tepi pantai. Warga berharap aparat setempat segera mengevakuasi bangkai hiu tutul tersebut, sebab dikhawatirkan akan membusuk dan menimbulkan penyakit. Kemungkinan ini warga masih nggak ada ini, cuma ada alatnya, Pak? Ya, nggak ada alatnya karena ikan ini terlalu besar. Besar ya? Terlalu besar. Berapa meter kira-kira, Pak? Perkiraan 5 lah. 5 meteran? Ya, 5 meter. Pak, kalau di sini memang sering ada ikan kayak gini, Pak? Oh iya, tapi 3 tahun sekali lah itu. Peristiwa hiu tutul terdampar di pantai Cemoro Sewu bukan pertama kali terjadi. Biasanya memasuki pergantian musim dan gelombang tinggi, hiu tutul ada yang terdampar di pantai ini. Nur Salim melaporkan dari Lumajang.
Saudara, Kampung Durian di Jember bisa jadi destinasi alternatif mengisi liburan Anda. Selain bisa menikmati legitnya si Raja Buah, wisatawan juga disuguhkan pesona alam yang indah karena lokasinya berada di kaki Gunung Argopuro yang jernih airnya. Seperti apa keindahannya, saudara? Berikut liputannya untuk Anda. Diselimuti pepohonan lebat yang hijau, kawasan lereng pegunungan Argopuro di Desa Pakis, Kecamatan Banti, Jember begitu asri. Namun di antara rimbunan belantara tersembunyi spot wisata Kampung Durian. Kampung ini dikenal karena potensi buah duriannya yang melimpah. Atas inisiasi sekelompok warga dan pegiat lingkungan setempat, pemandangan wisata taman dan pemandian air dari sumber dipadukan jadi nilai jual wisata. Menawarkan pesona alam mulai dari kejernihan air, hawa sejuk. Tempat ini cocok bagi Anda penyuka buah durian. Selain menikmati legitnya si Raja Buah, wisatawan yang membawa anak-anak juga bisa bermain air. Durian di sini dijual Rp15.000 per buahnya. Kita lihat-lihat di sosmed kok bagus, jadi kita ke sini. Hari ini bareng siapa saja nih? Bareng keluarga, dari Malang juga ada, dari Banyuwangi juga ada. Terus bisa ngapain aja di sini, Mbak? Nah, di situ kalau kita bisa berenang, terus bareng anak-anak kecil, kita bisa menikmati durian. Airnya bagaimana, Mbak? Airnya jernih banget, dingin, sejuk, seger. Kalau untuk anak-anak kira-kira bahaya atau enggak? Oh enggak bahaya karena dangkal banget sih airnya, juga rekomen buat anak-anak berenang. Terus kemudian duriannya gimana, Mbak? Duriannya enak pol, terus murah-murah di sini. Murah harga grosir. Mbak sendiri baru pertama atau sudah beberapa kali kesini, Mbak? Baru pertama kali ini. Gimana? Untuk liburan keluarga kira-kira seru atau enggak, Mbak? Seru banget. Soalnya kan keluarga dari jauh, jadi ya diajak ke sini seru banget. Apalagi bareng-bareng sama keluarga. Menariknya lagi, kubangan alam yang saat ini berubah menjadi kolam buatan lengkap dengan air bersih yang terus mengalir itu awalnya merupakan lubang pembuangan sampah. Awalnya kita memang di sini untuk sungainya juga kecil, kurang lebih 1,5 meter, dan di sini untuk pembuangan sampah dan kumuh. Nah, setelah kami studi banding ke Jogja, dan alhamdulillah di tempat yang lain itu sungai kita manfaatkan sehingga bisa mendapatkan pundi-pundi penghasilan untuk masyarakat seperti yang kita kelola. Sebenarnya sungai itu kalau kita dikelola dengan benar itu akan mendapatkan uang. Nah, kalau sudah seperti ini wisata, maka masyarakat pinggiran sekitar hutan itu bisa berusaha. Setelahnya di sini UMKM akan berjalan seperti itu. Untuk masuk ke wisata Kampung Durian, pengunjung hanya dikenakan tarif parkir yakni hanya Rp2.500 per kendaraan. Bagaimana jika Anda berada di Jember? Tak ada salahnya untuk singgah ke Kampung Durian ini. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 SCTV dari Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawait mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas, dan salam SCTV.